Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan memutarkan sebuah video atau berita, dan untuk video atau berita kali ini, nah, ini yang dibahas yaitu tentang jurnalis, ya, jurnalis terkenal, yaitu Uni Lubis. Nah, ini pimpinan redaksi dari It and Time, yaitu media berita. Nah, ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Dan di dalam isi videonya ini, nah, ini tentunya membuat para masyarakat ini sakit hati. Nah, karena apa? Nah, karena Uni Lubis ini, nah, ini menghimbau atau meminta kepada Bapak Joko Widodo supaya masyarakat ini dikurangi atau di stop untuk berkunjung ke kediamannya Bapak Joko Widodo. Nah, karena apa ya? Mungkin mereka takut lah ya, akan nama Bapak Jokowi ini akan semakin. Dan selain itu juga, nah ini Uni Lubis ini, nah ini membandingkan juga kepada para mantan-mantan presiden, nah yaitu Bapak Joko Widodo dibandingkan dengan Ibu Megawati dan juga Bapak SBY. Nah, aneh. Ya. Dan selain itu juga ya ini, nah ini juga Uni Lubis ini, nah membahas tentang juga yaitu tentang ini ya, matahari kembar. Nah, nah kalau dilihat tuh kembarnya dari mana? Dari orangnya aja udah beda. Atau dari pamornya, atau dari apa ini ya, nggak tahu lah. Mungkin ada sakit hati ini tentang Uni Lubis ini terhadap Bapak Joko Widodo. Dan untuk video kali ini seperti biasa ini dibahas sama teman kreator kita, yaitu Opung Parpilak. Nah, ini Opung Parpilak ini membahas dan komentari tentang statementnya Uni Lubis ini. Nah, Uni Lubis ini, nah ini digarap habis-habisan oleh Opung Parpilak ini. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita langsung aja kita tonton videonya. Oke, kita langsung aja gas. Nah, tahu nggak kalian, bukan hanya dari kaum-kaum yang mengatakan dirinya akademisi, ternyata Bapak Joko Widodo juga mendapat serangan, ya, itu dari seorang jurnalis bernama Uni Zulfaini Lubis, ya, sering dipanggil dengan panggilan Uni Lubis, ya. Jadi Uni Lubis ini ada yang kenal, yang kenal tunjuk tangan dulu. Aku aja kalau nggak dikasih tahu orang nggak kenal aku. Setelah aku cek and recheck, ternyata dia itu adalah pemimpin redaksi dari IDN Times, gitu, salah satu media berita, ya. Jadi tahu nggak kalian ya, ini apa, mengeluarkan statement yang menyakiti hati masyarakat, menyakiti hati rakyat, ya. Kita dengarkan dulu muncungnya ini ngomong apa. Aku paling jijik kali kalau kayak gini, merasa pintar, merasa hebat, merasa jago. Saran dari kami, ya, kita di IDN Time, sebaiknya benar-benar Pak Jokowi mengurangi sebanyak mungkin. Nggak bisa deh katanya apa namanya, orang kan pengen ketemu apa segala macam, ya orang pengen ketemu kalau misalnya ditawar, kalau ternyata di situ ada bagi-bagi apa segala macam. Emang ada mantan presiden yang seperti itu membuat apa namanya semacam activity, ya, sehingga orang tuh datang terus ke rumahnya. Kan Bu Mega enggak, Pak SBY enggak, ya kan, sampai ada yang sebelum itu ada cek lah yang masak, ya gimana enggak, kamu juga pasti pengen ngerasain masakannya Chef Arnold, datang ke situ ikut ngantri, ya. Tapi itu attitude yang membedakan antara mantan presiden SBY dengan mantan presiden Megawati. Nah, mestinya Pak Jokowi itu introspeksi lah, ya, harus lebih banyak untuk menarik. Wow, suruh introspeksi nih Bapak Joko Widodo ini. Luar biasa ini Uni Lubis ini. Presiden Jokowi, presiden ke-7, ini memang tetap pengen eksis. Karena apa? Karena dia memang misalnya sudah beredar bahwa dia ingin membentuk partai Super TBK. Memang benar dia mau bikin partai. Meskipun sebelumnya ketika di akhir-akhir masa jabatan mengatakan kalau udah jadi presiden mau pulang aja ke Solo, ya, seolah-olah nggak ngapa-ngapain, ya, tapi ya sudah lah. Nah, ini artinya setiap apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu berbeda, banyak yang berbeda dengan apa yang kemudian terjadi kenyataan. Jadi tidak heran kalau istilah matahari kembar ini muncul, dan kepada Presiden berarti Prabowo, ini pasti supaya benar-benar menunjukkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil untuk kepentingan rakyat itu adalah Udah dengar kalian kan apa? Dibilangnya katanya sebaiknya Bapak Joko Widodo mengurangi aktivitasnya. Siapa kau mamanya? Nantulangnya? Kau siapa? Namburunya? Family bukan, tetangga bukan, sahabat bukan, kawan juga bukan. Apa hakmu melarang-larang orang datang ke rumah Bapak Joko Widodo? Ya kan, coba, ya, dibanding-bandingkannya Bapak Joko Widodo sama Megawati, beda kelar.
Iya, iya, iya. Beda kelas itu, bro. Ya kan? Yang satu dipilih rakyat, yang satu enggak. Selesai perkara. Yang satu 2 periode, yang satu lagi cuma 2 tahun. Selesai perkara. Yang satu dicintai rakyat, yang satu dicintai petugasnya. Selesai perkara. Makanya Megawati nggak akan pernah ada datang orang ke sana, datang ke rumahnya selain daripada petugas partai. Kau banding-bandingkan sama Bapak Joko Widodo. Uni Lubis. Malu kau sama umur. Makin tua bukan makin bijaksana kau. Sekarang begini, kalau berbicara tentang masyarakat, kau bilang apa tadi? Muncungmu itu jaga. Kau bilang, ya gimana nggak masyarakat datang ke sana kalau di sana nggak ada bagi-bagi? Wow. Opung Parbelak bersama dengan Agri Fanani bersama dengan Mas Hengki dari Banyuwangi. Setelah itu ada Mas Agri Fanani itu dari Tangerang, Aher Marbut dari Tangerang, Farm Project dari Tangerang. Setelah itu Wontubi Kreatif dari Jakarta. Setelah itu ada Vicky Himpong dari Manado, Opung Parbelak dari Sumatera Utara. Dengan biaya pribadi sendiri, termasuk Sirait Media, dengan biaya sendiri, kami sudah datang ke rumah Bapak Joko Widodo tanpa menerima bagi-bagi. Kalau cuman kaosnya 1 lembar dan juga masakan nasi goreng, mie ayam, apa segala macam, nggak ada artinya tuh dibandingkan ongkos tiket pesawat yang kami keluarkan, uang minyak yang kami keluarkan dari Jakarta menuju Solo, makan di jalan lagi yang kami keluarkan. Ngerti gak kau sampai di situ? Jadi kami melakukan semuanya itu tidak semata-mata karena apa yang dikasih, bukan. Masa kami cuma gara-gara sepiring nasi goreng kami berangkat terbang kami dari Sumatera Utara ke Solo. Buruk kali kayak kau orang. Pola pikirmu itu loh. Terus apa lagi kau bilang gitu? Kau banding-bandingkan Bapak Joko Widodo sama SBY. Ngapain kau banding-bandingkan? Mau coba kau bilang-bilang orang itu sekarang lagi dekat, orang itu lagi dekat. Ya kan? Tolong kurangi aktivitasnya. Masyarakat yang datang ke sana pasti datang karena bagi-bagi. Lapet. Dengarkan, ku bilang sama kau, masyarakat yang datang ke sana itu tidak ada pernah mengharapkan apa-apa. Iya. Dan tahu kalian, jujur aja aku bilang sama kalian ya, apa dibilangnya? Bahwasanya Bapak Joko Widodo itu ingin kelihatan eksis. Nggak perlu eksis. Nggak kayak kau. Ya kan? Biar tahu kalian, ini manusia ya. Pernah lah ini ternyata, apa kalau nggak salah, dirumorkan dia ini mau masuk kabinet. Rupanya nggak jadi. Nggak jadi nih Menkominfo yang ditangani ya kan? Begitu ditanya katanya, enggak tuh, saya nggak niat masuk kabinet. Serius, banyak kali ceritamu. Ya, ada semua tanda tanya sama aku biar tahu kau. Tahu enggak kalian, ini wartawan ya, umurnya ini dia kelahiran tahun 67 ya, berarti umurnya ini sekitar 57 tahun ya. Menkominfo yang sekarang itu kelahiran 78 ya, umurnya itu masih sekitar berapa ya, sekitar 48 ya, 47 48 ya. Bisa dikatakan selisih 10 atau 11 tahun ya kan. Ngerasa lah dia contohnya kan, aku senior loh, kok jadi dia yang dapat kursi menteri? Ya bukannya bilang apa, padahal percuma dia kemarin katanya sempat bela-bela Bapak Joko Widodo waktu di Pilpres. Ada itu. Aduh, kenapa? Memang angin, panas memang kalau nggak jadi menteri ini. Tapi kalau dari mulutnya katanya nolak dia. Ya begitunya itu, kalau misalnya nggak jadi warang itu kan begitu. Kita pun gitu juga contohnya, ya kan? Mau dipromosikan contohnya kita, ya. Katakanlah dari RT menjadi RW. Ya kan? Rupanya lebih dipilih yang lain, kan begitu? Datanglah orang nanya sama kita, kenapa nggak kau aja, lebih cocok lo kau jadi RW sebetulnya. Nggak penting sama aku RW itu. Lebih enak jadi RT. Alasan. Angin nih nggak jadi menteri. Jadi semua ya ucapan-ucapan dan juga hujatan, makian, tudingan yang ditujukan kepada pemerintah atau Bapak Joko Widodo semata-mata itu karena kebencian. Apa mungkin dia berpikir bahwasanya dia nggak jadi menteri oleh karena Bapak Joko Widodo tidak merekomendasikan kepada Bapak Prabowo?
Bisa jadi. Udahlah Mbak, yang lebih cantik dari kau aja gak dipilih. Siapa? Ada lagi Najwa Shihab. Najwa Shihab. Ya kalau kita berbicara, kita objektif. Kalau ditanya mana paling cantik, lebih cantik Najwa Shihab. Kan begitu kan. Menteri harus yang cantik-cantik lah. Biar semangat kerja itu, apa ya namanya, anggotanya itu. Dan kalau rapat gitu kan, adik mau ditengok, kan begitu. Aduh, ya jadi udahlah. Ya kebencian apa lagi mau kau tanamkan kepada kami masyarakat? Nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Mau kau bilang Bapak Joko Widodo mengharapkan eksistensi? Nggak perlu, ya. Karena apa? Bukan Bapak Joko Widodo yang memanggil kami, tapi kami yang datang menuju rumah beliau untuk sekedar bersilaturahmi. Ya, itu dia. Setelah bersilaturahmi, ya kan? Ternyata kami diajak makan siang. Itu momen itu. Jadi aku bilang sama kau ya makanya aku coba aku tanya sama kau, datang dulu kau ke sana dulu, kau ngobrol-ngobrol dulu empat mata. Jadi kau bilang katanya apa? Ya, beliau kan butuh eksistensi ya, karena Bapak Joko Widodo kan seperti yang dikatakannya selama ini dia ingin bikin partai. Ini adalah sebuah rahasia yang sebetulnya nggak mau kuungkapkan sebetulnya ya. Ku bilang sama kau Uni Lubis. Kalau Bapak Joko Widodo tidak berniat membuka partai, ingat, Bapak Joko Widodo dengan Super TBK-nya, beliau itu menawarkan sebuah sistem kepartaian yang berasaskan kekeluargaan, bukan berasaskan saham pribadi. Jadi partai tersebut bukan milik dinasti, bukan milik keturunan, bukan sesuatu yang diwariskan kepada anak biologis. Bukan seperti itu. Itu yang ditawarkan Bapak Joko Widodo. Makanya percuma kau seorang wartawan, tapi nggak bisa kau melihat sesuatu yang tersirat di dalam yang tersurat. Ya, ngerti bahasaku? Nggak bisa kau melihat sesuatu yang tersirat di dalam yang tersurat. Udah gue bilang kalau bahasa kalian itu dia menjadi wartawan itu belum tentu bahasa Opung Parbela kalah dari kalian. Itu dia. Sekarang coba komplain kau, apa urusanmu? Nggak ada urusanmu saya, nggak ada. Kau mengatasnamakan kami dari IDN Times berpendapat. Itu pendapat pribadimu, bilang aja lah. Aduh, coba dulu datang dulu kau ke tempat Bapak Joko Widodo sama seperti Najwa Shihab datang. Biar terbuka dulu cakrawalamu itu gitu loh. Lihat itu Najwa Shihab itu udah nggak ada lagi darurat demokrasi. Karena udah terbuka dia. Ternyata selama ini dia punya kepentingan. Dia berpikir bahwasanya mungkin Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo yang lebih berpeluang daripada Bapak Prabowo jadi presiden. Makanya dia musuhi Bapak Joko Widodo. Dan ternyata apa hasilnya? Ya, ternyata begitu setelah selesai Pilpres udah nggak ada lagi orang simpati sama dia. Nah, karena mungkin dia itu masih butuhlah simpati daripada masyarakat. Kembali dia datang ke rumah Bapak Jokowi, terlepas dia yang minta atau diundang. Mustahil, ya kan? Ada orang ada orang bengak, biar tahu kalian komentar di waktu kemarin itu tentang Najwa Shihab datang ke rumah Bapak Joko Widodo. Komentar dia begini, bukan Najwa Shihab yang minta, tapi Joko Widodo yang nyuruh ke rumah. Blok. Dengarkan aku ini sebelum komentar, kau coba cerna dulu. Kalau orang sudah punya masalah, apa mungkin diundang? Enggak kan? Ternyata ada sebuah deal-dealan ada sebuah kesepakatan sebelum ada undangan. Kan begitu? Blok. Gak ngerti aku pola pikir orang ini gitu loh. Ya memang biasalah itu SDM rendah. Jadi semalam aku live, masuklah si Suryana. Sebetulnya ini aku agak malu menceritakannya ini biar tahu kalian. Karena apa? Jadi hilang intelektualitasku dibikin. Karena nggak suka dia ngeliat Opung Parbela live tadi malam, ya kan apa dibilangnya? Aku doakan semua yang nonton di sini nanti istrinya kalau hamil istrinya setelah melahirkan anaknya semua mirip sama Opung Parbela. Mulailah aku ciptakan lagu sama dia kan namanya Suryana.
Aduh, ya udah kayak gitu kan banyak kali di spamnya kan, ya kan nggak puas dia, ya kan? Lalu dibilangnya apa lagi, ya kan? Aku nggak bisa membayangkan kalau Opung Parbella itu beol kayak mana. Coba bayangkan kalian ya, apa nggak serendah itu SDM? Dari, aku yakin itu kalau nggak dari RT 16 RW 24. Punyanya kalian lagi itu Suryana. Dan tahu nggak kalian, 1 jam aku live kemarin itu 45 menit membahas si Suryana. Intermezzo. Memang iya, tengok kalian live belum ku hapus itu. Sebelum video ini, ya. Jadi biar tahu kalian, ya, manusia-manusia kayak gini, kayak si Uni Lubis ini, kalau dibilang SDM rendah kasar kali. Kenalan dulu kau Uni Lubis sama si Suryana. Entah sama kau dia belajar nggak? Aduh, begitu si Suryana ini pun begitu banyak yang mau dibayangkan. Kau bayangkan pula aku lagi beol. Goblok. Aku jujur aja aku bilang kalau udah masuk orang-orang SDM rendah ke dalam roomku, ke dalam liveku, iya kan? Aku gimana ya? Kayak ngerasa bodoh sendiri gitu loh. Mau nyina ke intelek dong yang masuk kan begitu. Bahas kebijakan, undang-undang, pandangan, pengamatan, pencermatan kan begitu. Ini nggak tahap apa aja. Pantaslah kalah SDM-nya kayak gini rupanya semua. Yang RT 16 sama RT 24. Bikin malu. Ya, jadi itu dia. Ya, jadi nggak tahu lah aku ya, mungkin tak ada sentimen ya, karena dia nggak dimasukkan ke dalam kabinet, nggak tahu juga ya kan. Yang masuk kabinet itu kan Muti Hafiz ya kan, yang notabene bisa dikatakan junior, bahkan lebih junior daripada Najwa Shihab kan begitu ya. Jadi sekarang ini di bangsa ini tidak perlu orang senior atau junior nggak pandang itu. Yang penting dia mau bekerja, loyal dan juga punya visi ya, itu yang bisa masuk di dalam pemerintahan dan bisa menjadi pimpinan di dalam setiap kementerian. Tapi kalau kayak gini komentarnya si Uni Lubis, komentar SDM rendah ya, kunilai SDM rendah kenapa? Yang pertama itu dia menilai masyarakat datang ke sana itu oleh karena ada yang mau dibagi-bagi. Tidak. Tahu kau ya, ada seorang nenek tua waktu itu, kalau bisa dikatakan jarak dari kotanya, dari tempat dia ke rumah Bapak Joko Widodo ya, itu bisa dikatakan 30 km. Naik sepeda motor diantar cucunya datang untuk silaturahmi salaman sama Bapak Joko Widodo. Aku menyaksikan sendiri, ya. Kalau kemarin aku melihat di televisi, aku menyaksikan sendiri bagaimana Bapak Joko Widodo itu dengan sabar gitu loh menerima mereka untuk bersalaman, gitu loh. Dan beliau itu sangat menghargai kedatangan kami, ya, YouTuber Nusantara. Ingat ya, kami tidak sedang menjual diri. Ingat. Ada dari Banteng ini, jujur aja aku bilang ya, buzzernya Banteng mengatakan kami orang-orang bodoh katanya. Dikumpulkan kami ya di rumah Bapak Joko Widodo karena kami terima bayaran. Ku bilang sama kau ya, jangan cuman kau ngomong di belakang layar, bilang Opung Parbella, Agrifana atau siapapun juga ya. Sekarang kita buktikan ya, kalau memang Opung Parbella dibayar ya, aku masuk penjara ya. Tapi kalau Opung Parbella tidak dibayar, berani nggak kau masuk penjara? Itu dia, aku tantang kau banyak kali itu yang tua-tua agak berkumis. Kalah apa? Dibayar, selalat dibayar. Jangan pernah bilang-bilang orang dibayar kalau kalian sendiri pun juga terima bayaran kemarin-kemarin. Atau perlu ku bikin tantangan dipakai Bapak Sudarsono sama si Guntur Romli. Sumpah pocong kita. Sumpah pocong. Ayo sumpah pocong kita. Aku yang bersumpah kau jadi pocong mau. Orang ini memang di luar nalar semuanya, suka kali menceritakan berita-berita bohong, ya kan? Jadi itu makanya ya aku bilang sama kalian, jangan mau kalian dibodoh-bodohi lagi sama manusia-manusia model kayak gini. Rizwan udah ketakutan, Uni Lubis pun begitu juga, keluarkan statement apa-apa aja. Maaf lah dulu, ya kan, dua-duanya punya marga pula itu. Maaf ya, sama seperti Purnawirawan kemarin ya secara resmi mengatakan bahwasanya petisi yang dikeluarkan Forum Purnawirawan itu tidak mewakili mereka. Begitu juga ya, yang namanya Rizwan dan juga Uni Lubis ini ya tidak mewakili kami orang Batak. Untung aja Uni Lubis nggak kayak si Rizwan bawa-bawa Batak. Datang dulu kau Hercules, kita ada Batak. Tunggu kau di sini. Aduh, tapi ya udahlah. Ya jujur aja lah aku bilang,
tolonglah dulu statement-statement rendahan seperti itu jangan apa ya. Aku jujur aja aku bilang ya, ada seorang sahabat bisa dibilang abang dah ya, aku nggak perlu sebutkan namanya di sini ya. Inisialnya aja Nelson Sitompul. Jijik kali ngeliat si Uni di sini betul. Nelson Sitompul mana bang? Yang mana aja lah. Emang yang punya nama Nelson cuma satu. Emang yang punya marga Sitompul cuma satu. Emang yang punya nama Nelson Sitompul cuma satu. Banyak kawanku punya nama Nelson Sitompul. Apa dia bilang ya, Bung Parpila gas dulu biji kali aku lihatnya itu kata. Gampang itu bang, gampang. Ku bilang begitu. Kugas nanti. Dari kemarin juga udah mau kugas itu. Ku bilang, ku masukkanlah itu di dalam grup biar tahu kalian. Rupanya sampai sekarang gak ada yang ngangkat. Aku aja yang ngangkat, pikirku begitu. Kesal kali juga aku ngeliat manusia kayak gini ya kan, mengeluarkan statement yang bisa dikatakan ini merusak gitu loh ya. Jadi ku katakan ini statement rendah karena yang pertama itu dikatakan katanya masyarakat datang ke sana itu karena ada mau dibagi-bagi ya. Setelah itu yang kedua ya, apa dibilangnya? Karena ada di situ tukang masak Chef Arnold. Coba kalian itu, siapa yang nggak mau makan masakan dari Chef Arnold? Kami ke sana nggak ada dia. Nggak tiap hari ada tukang masak di situ Chef Arnold itu. Sedangkan Bapak Joko Widodo ngajak kami makan di luar. Ya, itu dia. Cari bukti kamera atau CCTV atau video ya, di mana menunjukkan kami itu menerima bayaran. Nggak ada. Nggak ada. Ya, itu dia ya. Lalu aku bilang SDM rendah apa lagi? Dibilang katanya Bapak Jokowi ingin bikin partai katanya. Udah pernah kau tanya langsung? Udah pernah kau tanya langsung kalapa? Opung yang sudah nanya 2 kali nanya. Pertama gala dinner, yang kedua di rumah beliau ya. Kutanya mempertegas sebagaimana apa namanya, apakah betul beliau ingin membuat sebuah partai? Ternyata jawabannya tidak. Padahal kayak yang kami inginkan itu jawaban ya. Karena apa? Karena kami jujur aja aku bilang udah siap-siap kami bikin KTA masing-masing. Udah siap, jujur. Udah aku bilang sama Bapak itu, ya kan, Pak, kalau memang rencana mau bikin partai, biar aku yang mencetakkan KTA-nya. Aku bilang begitu. Rupanya nggak jadi Bapak itu bikin partai. Tapi nggak tahu ya, jujur aja aku bilang, aku berharap Bapak Joko Widodo itu bisa berubah pikiran nantinya. Kami doakan Pak berubah pikiran Pak. Makanya datang dulu ke wawancara dulu Bapak Joko Widodo, atau tanya Najwa Shihab, tanya, udah duluan dia tahu. Tanya dulu sama juniormu itu, iya betulnya Bapak Joko Widodo itu mau bikin partai? Menyesatkan. Bikin malu aja kau, ya kan? Iyalah kau ketua apa? Himpunan Jurnalis Perempuan Indonesia, HJPI, ya kan? Tapi masa kayak gitu komentarnya, ya kan? Ya, jadi itulah dulu dari Bung Parpelak ya. Jadi udah ngoceh-ngoceh Bung Parpelak ini pagi-pagi nih. Biar tahu kalian jam berapa ini ya. Kalau bisa kalian tengok ini masih jam 3.05 ya. 3.05 pagi. Aku korbankan waktuku tidur ya. Biar ada mengcounter berita-berita hoax ya. Ini jam 3 pagi nih, jam 3 dini hari biar tahu kalian. Kukorbankan jamku, kukorbankan istirahatku biar tahu kalian ya. Jadi jangan dibilang kami terima bayar. Justru kami ini mengorbankan kesehatan kami, mengorbankan jam tidur kami, jam istirahat kami, mengorbankan keserangan kami demi apa? Mengcounter berita-berita hoax. Ya, itu dia. Oke, jadi itu dulu dari Bung Parpelak. Salam Parpelak, salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Bung Parpelak membahas dan mengomentari tentang jurnalis, yaitu Uni Lukis. Tentang statement-statementnya mereka. Oke, apabila teman-teman ada pendapat atau ada salah, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.